Waalaikumsalam Ibu Tia. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kita kemarin sudah janjian Ibu ya akan melakukan observasi di hari Kamis kalau nggak salah ya. Di hari Kamis ini, tetapi untuk sebelum kita masuk ke dalam kelas bersama, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dulu Ibu ya terkait dengan pembelajaran yang akan kita lakukan di hari Kamis ya. Jadi di sini tentunya data-datanya sesuai dengan yang ada di atas ini ya Ibu ya. Yang ingin saya tanya, apa tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan? Jadi Ibu, karena ini materinya tentang struktur dan fungsi sistem pernapasan manusia, di sini ada dua tujuan pembelajaran yang saya ambil. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi organ pada sistem pernapasan manusia. Untuk tujuan yang kedua, mengidentifikasi mekanisme pernapasan dada dan pernapasan dari sendiri. Jadi ada dua tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajarannya dua tadi yaitu ya. Pertama tadi yaitu menganalisis struktur, peserta didik dapat menganalisis struktur Dan fungsi organ pada sistem pernapasan manusia. Sekali dengan benar. Kemudian peserta didik dapat mengidentifikasi mekanisme pernapasan dada dan pernapasan. Iya, Jadi ada dua itu. ada dua tujuan pembelajaran. Yang akan kita capai dalam pembelajaran 3x40. Iya, 3 jam pelajaran. Yang ingin saya mau tanyakan lagi Bu, area pengembangan yang hendak Ibu capai, yang maksudnya di sini apa yang ingin saya bantu untuk amati di dalam kegiatan pembelajaran di kelas ini. Jadi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan pembelajaran ini ada beberapa poin. Itu yang pertama tentang masalah pengelolaan kelas. Apakah dalam pembelajaran itu sudah baik atau belum. Kemudian yang kedua itu masalah tentang tujuan pembelajaran yang saya ingin capai, apakah di akhir pembelajaran itu anak-anak dapat mencapai tujuan pembelajaran itu atau belum. Dua itu saja Ibu? Iya. Dua itu saja ya. Jadi kita akan saya bantu Sama apa namanya, penggunaan waktunya. Iya, penggunaan waktu. Sama langkah-langkah pembelajarannya, apakah sesuai dengan model pembelajaran yang saya gunakan. Ini ada beberapa hal yang ingin saya bantu ya, pengembangan yang ingin dicapai. Yang pertama adalah pengelolaan kelas, kemudian apakah tujuan pembelajaran tercapai, kemudian penggunaan waktu dalam pembelajaran, serta apakah langkah-langkah pembelajaran yang ditulis di atasnya akan dilakukan sesuai ini sudah sesuai dengan apa yang direncanakan. Baik Ibu, untuk mencapai kesenangan, kira-kira strategi yang sudah dipersiapkan apa saja? Strategi yang saya gunakan dalam kegiatan pembelajaran ini, anak-anak yang pertama saya membagi kelompok. Dalam satu kelompok itu ada 4 sampai 5 orang, ya. Ada laki-laki, ada perempuan. Ya, kemudian metode yang digunakan dalam kegiatan, model pembelajaran yang saya gunakan dalam pembelajaran ini ada problem basic learning (PBL), ya. Kemudian metodenya ada metode penugasan, diskusi kelompok, presentasi, ya. Dan pendekatan yang saya gunakan itu pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran seksual dan emosional. Jadi Ibu sudah mencoba ya strategi yang dipersiapkan, yaitu pembagian kelompok tadi, dan pembelajarannya adalah problem basic learning, kemudian
Jadi metodenya penugasan, diskusi kelompok dan presentasi ya. Serta yang keempat adalah model pembelajaran adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi dan KSC. Jadi nanti baik, jadi itu tadi sudah area pengembangan dan strategi yang sudah dipersiapkan. Tentunya untuk melihat semua ini saya harus masuk di dalam kelas Ibu ya, dari awal sampai akhir pembelajaran yang Ibu lakukan nanti. Jadi saya akan mencoba nanti dan membantu untuk melihat apakah yang di area pengembangan yang sudah dicapai ini sudah tercapai dengan strategi-strategi yang diperlukan. Iya. Untuk itu izinkan saya Ibu, hari Kamis kita akan bertemu kembali. Saya akan mengobservasi Ibu di dalam kelas. Iya, baik. Oke, terima kasih atas kerjasamanya Ibu. Sama-sama, semoga berjalan lancar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya sehat. Ya, alhamdulillah ya, seperti perjanjian kita sebelumnya, pada hari ini kita akan melakukan percakapan hasil observasi. Menurut Ibu, dari hasil observasi yang sudah kita lakukan bersama pada hari Kamis lalu ya, pada tanggal 15 Februari kemarin. Menurut Ibu, apa yang ingin Ibu capai dari hasil percakapan kita ini? Ya, yang saya ingin capai dari hasil percakapan kita ini, yang pertama itu ya Bu, saya ingin mengetahui ya apa kelebihan dan kekurangan saya pada saat melakukan pembelajaran di kelas kemarin. Ya, semoga apa yang kita studi itu kita dapat mendapatkannya di hasil percakapan bersama. Iya. Dan Ibu untuk
ini yang saya mau pertanyakan yang pertama adalah saya berikan kesempatan kepada ibu dulu untuk melakukan refleksi ya, refleksi hasil kegiatan pembelajaran yang sudah kita observasi. Menurut ibu apa hal baik dan apa yang perlu diperbaiki dalam kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan? Oke, baik Ibu. Ya, yang pertama hal baik yang saya dapatkan dari hasil pembelajaran kemarin itu pada saat anak-anak melakukan presentasi di depan kelas. Di sini anak-anak memiliki antusias dan semangat serta berani untuk tampil di depan kelas, di mana sebagian anak-anak yang lain itu mampu memberikan pertanyaan dan pendapatnya masing-masing tentang diskusi yang mereka lakukan. Ya, kemudian untuk kekurangannya di sini Bu, kemarin itu masalah penggunaan waktu, ya, di mana waktu yang saya gunakan kemarin itu melebihi apa yang harusnya ditetapkan di dalam tertentu. Ya, kemarin jumlah jam yang digunakan itu 3 jam pelajaran, tetapi karena masalah awal, ya, persiapannya membutuhkan waktu yang banyak sehingga waktu yang saya gunakan itu melebihi. Enggak. Jadi terima kasih Ibu sudah merefleksikan hasil dari kegiatan pembelajarannya, dan untuk menanggapi itu izinkan saya menyampaikan hasil observasi yang sudah saya lakukan kemarin di kelas terkait dengan apa yang sudah disampaikan. Iya. Jadi yang kemarin kita untuk observasi kita sudah sepakati beberapa aspek dan strategi Bu ya, yang strategi pengembangan yang ingin Ibu kembangkan. Yang pertama tadi itu masalah manajemen waktu. Iya, manajemen waktu. Kemarin memang terlihat kita menggunakan waktu yang melebihi dari APP ya Ibu ya. Kemudian persiapannya memang mengambil waktu yang cukup banyak. Menurut Ibu bagaimana cara mensiasatinya? Cara mensiasatinya Ibu ya, mungkin ini ya karena kemarin waktu persiapannya itu lebih memakan waktu gitu ya, diusahakan untuk berikutnya nanti lebih awal lagi ya. Dan ada satu lagi kemarin itu sehingga memakan waktu cukup banyak itu masalah soal LKPD-nya itu menurutku kemarin terlalu berlebihan, terlalu banyak sehingga bisa membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Seperti itu ya. Dan memang di catatan saya ada di sini saya menanyakan masalah apakah waktu pengerjaan evaluasi atau tugas menurut itu cukup untuk beberapa nomor soal. Jadi menurut Ibu kira-kira apa yang sebaiknya dilakukan? Yang sebaiknya dilakukan Ibu ini ya untuk kedepannya ya, menyederhanakan kembali lembar kerja peserta didik, kemudian mengurangi jumlah soal dengan waktu yang sesuai ya. Itu untuk manajemen waktu. Iya, manajemen waktu. Baik, untuk aspek berikutnya kita ada pengelolaan kelas. Iya. Kemarin yang saya ini karena persiapan kelasnya sudah sangat baik Ibu, kemudian ada pengelompokan siswa. Yang ingin saya tanyakan kemudian pembagian kelompoknya berdasarkan apa? Iya, kemarin tuh pembagian kelompok ya saya lakukan secara heterogen berdasarkan kemampuan anak. Baik Ibu ya, supaya anak-anak berinteraksi ini ya dengan pengelompokan yang heterogen tersebut. Baik, menurut Ibu kan kemarin kita ada di sini juga, apakah tujuan pembelajaran yang Ibu rencanakan itu tercapai? Kemarin berdasarkan hasil soal evaluasi yang sudah saya periksa itu ya, tujuan pembelajaran mungkin di sini belum ya Bu, karena itu tadi masalah waktu. Mungkin kalau waktunya memadai itu ya, anak-anak bisa menyelesaikan soal tersebut ya. Kemarin kebanyakan anak-anak itu belum selesai mengerjakan soal dan waktunya pun sudah habis. Kalau menurut saya kemarin kan memang evaluasinya agak buru-buru ya, memang. Tapi kalau menurut saya itu tujuan pembelajaran sudah agak ini terlihat karena mereka sudah dapat mengerjakan LKPD dan sangat antusias untuk mempresentasikannya dan itu sudah sangat baik gitu. Mungkin nanti memang kemarin karena waktu jadi evaluasinya tidak terselesaikan dengan baik gitu. Baik, kalau untuk langkah-langkah pembelajaran menurut Ibu bagaimana?
Langkah-langkah pembelajaran menurut saya kemarin kan disesuaikan dengan model pembelajaran ya. Iya. Jadi menurut saya sudah sesuai dengan apa yang ada langkah-langkah di RPP. Iya benar sekali Bu, dari pengamatan saya langkah pembelajaran yang Ibu tulis itu mulai dari modelnya, Iya. kemudian mulai dari metode serta pendekatannya sudah terlaksana dengan baik. Hanya ada sedikit yang saya mau tanyakan Bu, saya tertarik dengan penayangan video di saat Iya. langkah fase Orientasi masalah ya, kemarin ada video, tapi setelah video langsung pengerjaan LKPD. Jadi sebenarnya apa sih kira-kira langkah yang bagus kita lakukan untuk menggiring siswa dari LKPD, Iya. dari video itu menuju Iya. ke LKPD? Itu kemarin yang sebenarnya itu ya, yang seharusnya setelah penayangan video itu sebaiknya ya kita beri kesempatan kepada anak-anak untuk mengutarakan pertanyaan tentang apa video yang mereka lihat yang seharusnya, mungkin karena terburu waktu juga itu ya, kemarin sudah jadi memang sebenarnya yang sebenarnya ada, seperti itu ada. Jadi ya supaya kan penayangan videonya Tidak sekilas hanya iya itu saja ya, tetapi ada hal yang ada timbal balik. Oke, nanti kira-kira berarti nanti untuk pertemuan selanjutnya ada langkah seperti Ada itu, langkah ya? seperti itu. Ibu, kemudian kemarin kita tanya apakah pembelajaran berdiferensiasinya, kalau menurut saya kemarin sudah terlihat untuk berdiferensiasi proses itu ya. Iya. Ini kan karena kita juga baru sama-sama belajar untuk nanti siapa tahu nanti kita bisa untuk ya sama-sama untuk berdiferensiasi yang lainnya. Kemudian untuk pembelajaran sosial emosi menurut saya sudah terlihat dulu karena ada kegiatan berdoa, kemudian kemarin kita sudah bicarakan masalah ice breaking dan pengenalan emosi, serta yang paling sangat saya suka Ibu ketika Ibu mencoba mengajak siswa untuk bersyukur, betapa nikmatnya bernafas sesuai dengan materi itu. Menurut saya sudah sangat sangat menarik Ibu karena sesuai dengan materi yang ada di situ. Oke, baik Ibu, yang jadi itu hasil temuan saya, hasil observasi yang saya dapatkan pada saat observasi tersebut. Oke, yang ingin saya ini kira-kira bagaimana rencana tindak lanjut Ibu untuk kedepannya setelah kegiatan observasi kita ini? Iya, oke, rencana tindak lanjut yang pertama itu ya Bu, masalah penggunaan waktu itu ya. Untuk tindak lanjutnya memperbaiki penggunaan waktu, menyederhanakan kembali soal LKPD dan soal evaluasi ya. Kemudian yang kedua mencoba kembali menggunakan pembelajaran PBL dan pembelajaran diferensiasi serta KSD untuk materi-materi berikutnya. Seperti itu ya. Menurut Ibu apa hal menarik yang setelah Ibu melakukan kegiatan PBL berdiferensiasi tersebut Ibu? Hal menarik Bu ya, di sini anak-anak mulai berani ya, berani tampil di depan kelas, kemudian berani mengutarakan pendapat ya, serta berani bertanya. Di sini anak-anak mulai mau bersosialisasi dengan teman-teman. Jadi seperti itu ya dampak dari kegiatan pembelajaran yang sudah diberikan kemarin. Baik, tadi rencana tindak lanjutnya sangat baik Ibu. Yang pertama tadi perbaikan penggunaan waktu, kemudian penyederhanaan soal LKPD maupun evaluasi, dan yang terakhir adalah mencoba untuk menggunakan PBL itu ya, pembelajaran problem based learning, pembelajaran diferensiasi untuk materi seperti itu. Kira-kira menurut Ibu kapan mulai melakukan tindak lanjut ini? Secepatnya ya Bu, akan saya laksanakan setiap pembelajaran kelas ya. Secepatnya saya akan laksanakan, kemudian menyesuaikan materi ya dengan model pembelajaran dan pendekatan yang sudah saya lakukan. Jadi seperti itu ya. Kira-kira baik, terima kasih Bu. Yang saya ingin tanyakan lagi, gitu apa yang Anda rasakan ya
masukan, saya bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan saya dalam melakukan pembelajaran di kelas. Dengan hal seperti ini itu memotivasi saya untuk lebih semangat lagi ke depannya. Kira-kira apa kesimpulan dari hasil percakapan kita ini? Kesimpulannya Bu ya, yang pertama dari kegiatan coaching ini ya, yang pertama itu ya mengembangkan diri ya untuk kedepannya dengan merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi kira-kira ada rencana nggak kita akan melakukan kegiatan seperti ini? Ada gitu ya untuk merefleksi ya, merefleksi ke depannya ya supaya lebih kita memperbaiki kualitas pembelajaran. Jadi seperti itu. Iya, terima kasih. Jadi itu saya terima kasih Bu atas waktunya. Semoga pada kesempatan berikutnya kita akan melakukan sesuai dengan tadi yang dibilang, kita akan melakukan refleksi untuk perbaikan. Nanti kita akan melakukan percakapan yang terima kasih sama-sama.